Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran administrasi pajak. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Oke, kita sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari berbagai jenis-jenis pajak, lembaga pengungutnya, dan lain sebagainya. Maka untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Di sini nanti kita akan mempelajari mulai dari pengertian pajak penghasilan, sumber penghasilan, subjek pajak penghasilan, dan tentunya apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Sebelum kita mempelajari tentang pajak penghasilan, alangkah baiknya kita harus mengerti dulu apa itu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi artinya yang dikatakan penghasilan itu biasanya berupa uang. Ya, semakin bertambah penghasilan, sebagaimana dalam hukum ekonomi juga, semakin tambah penghasilan orang itu tentu saja akan semakin banyak kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk konsumsi, juga untuk menambah kekayaan wajib pajak. Selanjutnya, penghasilan itu sumbernya didapatkan dari mana saja? Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan atau employee income, atau bisa dikatakan sebagai income from personal service. Artinya, wajib pajak itu mendapatkan penghasilan karena dia bekerja pada pemberi kerja. Misalnya apakah dia menjadi karyawan di salah satu perusahaan atau menjadi pegawai, baik itu di kepemerintahan ataukah di swasta. Jadi yang mendapatkan penghasilannya ini biasanya berupa gaji, berupa honorarium, berupa misalnya tunjangan-tunjangan, berupa bonus, gratifikasi, ataupun lain sebagainya. Jadi yang mendapatkan penghasilan itu karena bekerja kepada pemberi kerja. Sedangkan yang kedua, wajib pajak itu bisa juga mempunyai penghasilan dari kegiatan yang dilakukan atau dikatakan sebagai action income. Ya, dia mendapatkan penghasilan itu karena dia melakukan kegiatan. Contohnya, misalnya salah seorang karyawan diutus untuk ada workshop misalnya di luar kota dan sebagainya. Nanti dari hasil kegiatannya itu dia akan mendapatkan penghasilan berupa honor, ya. Ataupun misalnya kita melakukan kegiatan kemasyarakatan, misalnya ada pertandingan bulu tangkis dan lain sebagainya. Misalnya kita menjadi juri, nanti di antara itu kita mendapatkan penghasilan. Jadi pada dasarnya untuk penghasilan dari kegiatan ini sifatnya penghasilan yang kita dapatkan bukan dari kegiatan rutin kita, tapi sekali-kali kalau kita melakukan kegiatan baru kita mendapatkan penghasilan. Terus selanjutnya, sumber penghasilan bisa juga berasal dari kegiatan usaha yang kita lakukan atau business income. Di sini misalnya kita melakukan kegiatan usaha apakah yang bergerak di bidang jasa, bisa bergerak di bidang dagang, ataupun bergerak di bidang industri. Yang misalnya saja untuk bergerak di bidang jasa, kita mempunyai usaha bengkel. Dari hasil bengkel itu kita mendapatkan uang. Atau misalnya kita buka usaha jasa salon, di sana juga kita menghasilkan uang. Begitu juga untuk usaha perdagangan ataupun misalnya kegiatan manufaktur atau pabrikasi yang kita lakukan. Karena kita melakukan kegiatan usaha, kita memperoleh penghasilan berupa laba usaha, ya. Selanjutnya penghasilan juga bisa kita dapatkan karena kita menanamkan modal atau penghasilan dari modal atau dikatakan sebagai capital income. Misalnya saja kita punya idle cash atau cash yang menganggur, uangnya itu kita
membelikan ke dalam saham atau surat berharga yang lain berupa misalnya berupa sertifikat saham atau sertifikat obligasi, ataupun saja kita simpan dalam giro atau deposito. Di sana kan kita mendapatkan penghasilan tambahan atau penghasilan di luar usaha. Misalnya kalau kita menanamkan uang dalam saham, ya setiap akhir tahun kita akan mendapatkan dividen. Apabila kita membeli obligasi, biasanya setiap 6 bulan sekali kita akan memperoleh bunga atau interest income. Begitu juga kalau kita nyimpan uang di bank, tentu saja kita akan mendapatkan bunga atas bank. Dan ada penghasilan yang sumbernya dari lain-lain, ya misalnya saja kita mendapatkan hadiah, atau saja misalnya di sini kita mendapatkan bonus, misalnya mendapatkan hadiah atau donasi dan lain sebagainya. Itu merupakan other income, ya. Jadi itu pada dasarnya kita mempunyai penghasilan itu banyak sumbernya, bukan dari satu jalan saja. Selanjutnya, siapa sih yang dikenakan terhadap pajak penghasilan? Nah, di sini atau yang dikatakan sebagai subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1. Yang menjadi subjek pajak meliputi yang pertama itu adalah orang pribadi. Orang pribadi ini baik orang pribadi yang bekerja kepada pemberi kerja ataupun dia mempunyai kegiatan usaha sendiri atau dikatakan sebagai wirausahawan. Yang kedua itu adalah warisan, tapi di sini adalah warisan yang belum dibagi. Yang ketiga itu badan. Kalau badan ini merupakan perkumpulan modal, misalnya saja bentuk usaha seperti perseroan terbatas, firma, CV, joint venture, dan lain sebagainya. Yakni biasanya itu badan merupakan perkumpulan modal. Sedangkan yang keempat itu adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini biasanya badan usaha asing yang memperoleh penghasilan itu berasal dari Indonesia, apakah usahanya berdiri di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ingat, ajas pemungutan pajak di negara kita kan ada 3. Yang pertama adalah ajas sumber, yang kedua adalah ajas domisili, yang ketiga ajas kebangsaan atau kewarganegaraan. Jadi pada dasarnya kalau ajas sumber, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang mempunyai penghasilan berasal dari Indonesia, tentu saja wajib bayar pajak di Indonesia. Begitu juga untuk ajas domisili, baik itu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia, tetapi kalau seandainya berdomisili di Indonesia minimalnya 183 hari atau lebih, tentu saja atas penghasilannya dia akan dikenakan pajak, ya. Nah, itu untuk bentuk usaha tetap. Jadi pada dasarnya ini adalah badan usaha asing yang perusahaannya apakah berdiri di Indonesia ataupun di luar Indonesia, tetapi aktivitas usahanya berpenghasilan di Indonesia, bayar pajaknya ke Indonesia. Selanjutnya, yang menjadi subjek pajak. Subjek pajak itu ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu siapa saja? Ya, yang pertama, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi maksudnya di sini, apakah orang pribumi ya ataupun warga negara asing yang niat tinggal di Indonesia dan dia itu sudah menjalankan usaha di Indonesia sudah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, berarti karena dia berpenghasilan di Indonesia, jadi dia adalah
subjek pajak penghasilan di Indonesia. Ya, selanjutnya juga yang kedua itu adalah badan yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia. Ya, tuh jadi badan usaha milik pribumi ataupun milik asing yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia, maka sebagai subjek pajak penghasilan, karena ini adalah azasnya adalah azas domisili. Dan selanjutnya yang menjadi subjek pajak dalam negeri berdasarkan pasal 2 ayat 3 yaitu adalah warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Jadi apabila warisan itu belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, maka itu adalah merupakan subjek dari pajak penghasilan. Tinggal nanti siapa yang ditunjuk untuk membayar pajaknya di antara keluarganya. Kalau subjek pajak luar negeri, itu adalah azas sumber, walaupun tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi sumber penghasilannya dari Indonesia. Nah, selanjutnya objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 ini adalah baik itu dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya. Tapi biasanya ini yang menjadi objek pajak penghasilan itu adalah apa saja yang dikenakan terhadap pajak penghasilan, yaitu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang pertama yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Tadi yang diterima oleh wajib pajak yang 5 sumber tadi bisa berdasarkan karena dia bekerja pada pemberi kerja, bisa karena adanya aktivitas yang dia lakukan, dia mendapatkan penghasilan, bisa juga karena usaha, bisa juga karena menanamkan modalnya, bisa juga karena mendapatkan penghasilan lain-lain. Jadi pada dasarnya ini adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, ya. Selanjutnya syaratnya adalah berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya. Terus yang selanjutnya dapat dipakai untuk menambah konsumsi atau untuk menambah kekayaan diri wajib pajak, baik itu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya yang bukan objek pajak penghasilan atau yang tidak dikenakan pajak penghasilan, apa saja sih? Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat, itu tidak termasuk pajak, ya, tidak boleh dikenakan pajak. Terus yang kedua harta hibah, ya. Yang ketiga warisan, ya, ini adalah warisan yang sudah dibagikan, ya, berupa natura, biasanya berupa harta kekayaan, harta tetap. Terus yang ketiga itu adalah harta penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Jadi kalau seandainya karyawan mendapatkan tunjangan beras berupa beras, itu tidak dikenakan pajak. Atau misalnya pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen, iuran yang diterima dari dana pensiun, penghasilan dari modal, bagian laba, uang diterima dari persoalan komoditer, modal yang tidak bagi atas saham, itu juga tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan dijalankan usaha. Terus beasiswa juga tidak dikenakan pajak. Sisa lebih yang diterima nirlaba untuk perusahaan yang nirlaba itu juga tidak dikenakan pajak. Dan juga bantuan atau santunan. Walaupun itu berupa uang, santunan yang diterima itu bukan merupakan pajak, ya. Nah, baiklah anak-anakku, itu tentang pajak penghasilan. Jadi kita bisa mengenal lebih dekat apa sih penghasilan, ya, siapa saja yang dikenakan pajak penghasilan, dan benda apa saja atau objek pajaknya apa saja yang dikenakan pajak penghasilan. Semoga pertemuan kali ini kalian bisa memahaminya, dan selanjutnya barangkali ada pertanyaan, nanti kita buka sesi pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.